akan berubah itu karena ada dua hal. Oke, apa tuh? Yang pertama pembiasaan, yang kedua adalah keteladanan. Kalau si korban artinya secara psikologi dia kan terganggu. Ciri yang paling nampak itu kan jadi pendiam, jadi pemurung dia gitu kan. Dan keputusasaan muncul dalam raut muka, gitu kelihatannya. Jadi guru yang peka pasti ini kan cepat tanggap gitu. Kawan guru menyalahkan anak, memarahi anak di depan kawan-kawannya, saya pikir itu harus kita tinggalin ya, kawan-kawan guru. Di ngerepotin ini, itu pesannya, ginan gitu. Dia jadi bullyingnya, korbannya, atau dia yang bullying karena balas dendam apa yang dia lakukan dia lihat keluarga di rumah yang seperti itu. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga kerepotan, kalian ngerasa nggak sih belakangan ini kita tuh sering banget dengar berita tentang bully di manapun, ya kan, di sosial media, di berita-berita banyak banget berita tentang bully, dan itu banyaknya terjadi di kalangan sekolah. Dan menurut riset ternyata di kalangan SMP yang paling banyak terjadi pembulian gitu. Hari ini kita di studio ngerepotin, kita pengen ngebahas langsung soal bully-membuli ini dengan seorang kepala sekolah dari SMP Negeri 9, dan beliau juga adalah PLT di SMP Negeri 10. Gak cuma itu, beliau juga punya banyak banget prestasi, mulai dari tingkat kota, tingkat nasional, bahkan sampai internasional di bidang pendidikan. Dan yang paling penting nih, beliau juga adalah Ketua MKKS SMP Kota Medan. Udah tahu dong pasti siapa orangnya? Langsung aja kita panggil Bapak Samiun Alim, SPD MPD. Halo Mbak Lia. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Bapak gimana puasanya Pak hari ini? Izin Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Itu dimulai dari niat yang benar loh, gitu ya Mbak. Dimulai dari niat yang baik, bener ya Pak. Ini Kota Medan cuacanya panas banget Pak. Berita di luar juga kayaknya panas-panas banget soal bully-membuli ini ya Pak. Benar-benar. Ya kan. Bapak sebagai kepala sekolah nih kan, kepala sekolah SMP Negeri 9. Ini kapan sih Bapak ngerasa awalnya, oh ini ternyata bully ini adalah kasus yang serius nih di sekolah gitu? Baik, saya melihatnya begini. Bully itu sebetulnya trennya kan sekarang ya. Padahal dulu orang memahami, karena kebenaran kita juga di pendidikan karakter, bahwasanya istilah bully mungkin istilah yang baru ya. Tapi kalau dulu orang melihat itu namanya merundung ya, perundungan begitu, sehingga tidak tergambar, tidak terpoles seperti sekarang hebohnya. Tapi saya pikir dari awal perundungan itu tetap ada, walaupun intensitasnya tidak seperti sekarang ini. Kenapa? Karena adanya kaitannya dengan kemajuan teknologi, dengan handphone sebagai gadget yang barangkali itu membuat konsep pertemuan dan tidak pertemuan itu bisa dilakukan secara secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kapan saja mereka bisa melakukan komunikasi itu gitu. Jadi dampaknya apakah verbal atau tidak, semuanya tergantung kepada pelaku ya. Artinya bullying itu kalau menurut saya ya, begitu kita tidak nyaman dibuat oleh orang lain, saya pikir itu sudah salah satu bagian dari bullying gitu. Jadi di sekolah tren ya mungkin 2000-an ya, tahun 2000-an begitu. Sehingga banyak kasus-kasus yang terjadi, akhirnya itu diangkat menjadi berita yang mesti harus dijadikan upaya penyelesaian gitu. Jadi gambarannya, kalau saya melihat bullying itu bukan barang baru, tapi itu barang lama yang sampai hari ini ya terus berkembang. Cuman ganti nama aja tadi kayak Bapak bilang ya kan. Walaupun dulu itu mungkin kemungkinan terjadinya itu nggak terlalu besar, karena kayak Bapak bilang tadi kemajuan teknologi sekarang bikin anak-anak bisa terjadi pembulian di mana aja gitu ya Pak. Ini apa aja sih Pak jenis-jenis bully itu Pak? Iya, salah satunya adalah sebetulnya kita ngacu dulu dari awal. Bully itu apa sih gitu bully ya kan? Mestinya harus belajarnya dari situ gitu.
Ya, saya pikir itu kan apa ya, sebuah tindakan agresif kalau saya bilang itu terhadap orang yang lemah yang dilakukan orang-orang yang lebih kuat gitu. Jadi dari situ dasarnya, artinya perlakuan terhadap orang lain karena dia merasa punya lebih kuat, lebih hebat gitu. Saya melihatnya itu, atau membentuk komunitas gitu. Sehingga kan kalau kita belajar satu orang itu kan mungkin awalnya aman gitu. Begitu dia membentuk komunitas 2, 3, 4 merasa lebih kuat, lebih hebat, sedangkan yang sendiri itu dianggap lebih lemah. Nah, itu kan sebuah konsep perjalanan ya. Artinya orang merasa lebih, itulah yang akhirnya melakukan tindakan agresif terhadap orang lain. Dalam bentuk apapun itu. Dalam bentuk apapun, apa aja misalnya, Pak? Ya, salah satunya bisa visual ya. Bisa dengan teks misalnya, dengan lisan misalnya, dengan kekerasan misalnya. Jadi banyak, misalnya gini. Salah satu yang paling sederhana yang tidak kita rasakan misalnya awalnya memuji. Mbak Aulia ini cantik sih, tapi bahasa tapi itu sebetulnya tapi kok kayak sebetulnya itu termasuk pembulian ya? Pembulian gitu Body ya. shaming Iya, ya, Pak, ya? iya. Oh gitu, Gambar. itu termasuk juga berarti, Saya Pak, pikir iya, kenapa? Kan perlakuan tidak menyenangkan. Oke. Gitu Berarti yang deh. termasuk perlakuan tidak menyenangkan dan termasuk pembulian ya, Pak? Iya, saya pikir Oke. konsep. Nah ini sekarang kan nggak cuman pas kita ketemu aja nih Pak, pas kita ketemu kita ngobrol terus ada pembulian di antara pembicaraan kita gitu. Tapi di online juga ada. Nah ini kan anak-anak muda deket banget sama gadget, sama sosial media gitu. Iya, Nah benar. ini gimana nih Pak tentang pembulian secara online? Ya saya pikir makanya saya gini, Mbak Aulia, saya panggil Mbak ya biar lebih ini dekat. Kalau panggil adik nanti malah saya jadi ngerepotin kawan-kawan warga, ngerepotin ya kan. Jadi repot ya, Pak, Jadi ya? repot kita nanti. Benar, Oke. nggak apa-apa. Saya pegang dua, ada gadget saya, kemudian ada tablet saya. Tujuan apa sih? Walaupun usia saya sudah ya di kepala 5. Serius Pak? Udah 54, tapi saya pikir saya mesti harus belajar ini. Kenapa? Supaya kita tahu sih kerja bagaimana sebetulnya dunia maya itu. Benar. Gitu. Perkembangan udah sampai mana ya Pak? Iya. Jadi dari sini juga orang bisa bully kok Mbak. Itu gimana Ya kan? tuh? Ya salah satunya bentuk-bentuk seperti di WA ya, mereka tulis hal-hal yang kurang enak, misalnya dia marah tapi melalui sini, kemudian dia mengancam juga melalui handphone misalnya dalam bentuk-bentuk tulisan. Saya pikir itu juga ini yang lebih barangkali cenderung memicu permasalahan. Nah, ini Kenapa? Karena waktu kita langsung seperti ini ya Mbak, mungkin dia agak nggak sanggup untuk mengutarakan hal-hal seperti itu. Tapi dari sini karena nggak kelihatan bisa mikir orangnya gitu, udah mikir. ngirim teks gitu kan Pak. Iya, Sebelum bikin gitu. postingan apa gitu bisa mikir dulu gitu ya Pak ya. Jadi kita siapapun kita ya mesti harus paham dengan ini kan, gitu supaya kita tidak jadi bahkan jadi bully anak-anak. Gurunya nggak paham teknologi, anak-anak memanfaatkan itu. Benar. Akhirnya perkembangan di teknologi kita tidak tahu-tahu udah besar aja kan Mbak. Saya pikir Iya sih Pak. itu gambarannya. Jadi guru memang harus salah satunya harus menguasai teknologi itu sendiri. Nah ini gimana Pak? Kalau misalnya kita punya siswa yang menjadi korban perundungan atau korban bully di secara online gitu, di cyberbullying kita sebutnya. Itu gimana Pak sekolah untuk melindungi anak-anak Pak? Begini, sebetulnya kita sekolah itu kan punya standar. Kalau kami bilang itu standar operasional prosedur SOP ya Mbak ya, tentang pemanfaatan dan penggunaan gadget gitu. Jadi tahapan yang pertama, gadget itu hanya bisa digunakan saat guru gitu ya, guru melakukan pembelajaran yang membutuhkan itu begitu. yang Kalau pakai gadget, ya. Kalau tidak ya kita siapkan tempat untuk mereka simpan supaya apa? Ya waktu belajar mereka fokus. Kemudian langkah selanjutnya ini harus ada semacam pemeriksaan sehingga konten-konten yang di dalam, kata-kata yang di dalam masih tetap bisa dipantau oleh guru dan kita pihak sekolah. Itu konten-konten sosial medianya anak-anak gitu Pak? Iya, karena begini, kita kan punya feeling ya Mbak Aulia ya, artinya
saat kita mau razia mungkin mereka kadang bisa terbaca gitu. Tapi dari kondisi anak-anak, dari begitu kita masuk mungkin ada perubahan padahal dia lagi main itu. Nah, begitu kita bisa lakukan sidak secara langsung. Nah, kemudian kita lihat apa yang dia baru lihat, begitu itu sambil gitu. Itu ciri-cirinya dia lagi mau melaksanakan sesuatu. Jadi kalau sudah seperti itu ya kita kan ada dua hal tindakan yang mesti harus kita lakukan ya. Pertama namanya tindakan preventif, kemudian harus tindakan kuratif. Tapi yang lebih bagus itu kan tindakan preventifnya, Mbak. Kan? Jadi yang preventif tadi adalah anak-anak cek berkala nih. Iya, tapi paling besar itu kita mau kasih semacam sosialisasi loh. Kita bilang begini, HP ini seperti mata pisau yang sama-sama tajam. Jika digunakan dengan positif, maka ketajaman ilmu apa yang nggak ada di handphone itu. Tapi saat kita menggunakan dari sisi negatif, maka semuanya juga akan menjadi negatif. Jadi negatif itu bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kehinaan, tapi dalam sisi positif kita bisa diangkat derajatnya lebih tinggi gara-gara handphone gitu. Benar, tergantung. Ya, tergantung kitanya, makanya sadarin, karena konsepnya kan gitu. Kita melarang, tapi kita tidak pernah bilang kenapa dilarang, gitu. Mestinya, mestinya harus tahu kenapa dilarang, gitu. Kenapa nggak boleh, gitu. Kan kita nggak pernah jabarin, jangan pakai handphone, gitu. Terus aturan nggak ada. Jangan itu kapan, bolehnya itu kapan, sehingga karena banyakan jangan, ya mencuri-curi kan. Benar. Nah, saya pikir itu yang bisa berdampak karena larangan yang tidak ada penjelasan, keingintahuan anak lebih besar gitu. Jadi makin penasaran. Makin penasaran, benar gitu loh Mbak Aulia. Kayaknya kita aja kalau misalnya dilarang-larang gitu, Pak. Kenapa sih gitu ya Mbak ya? Jadi makin cari tahu gitu Pak. Iya benar. Itu dia bahayanya melarang tanpa kita kasih tahu alasannya tadi ya Pak. Benar, maka kita tahu dulu bagaimana cara menggunakan, apa dampak dan semuanya itu kita harus kasih pemahaman. Oke, jadi anak-anak benar-benar diedukasi tentang safety lah ya Mbak ya, intinya safety awalnya. Safety untuk menggunakan sosial media. Iya benar. Pak, tapi ini kan kalau cerita bullying ini kita tuh kayak apa ya, kayak masalahnya tuh ini banget ya, kayak sepele banget gitu ya di anak-anak ini gitu. Tapi ini Pak, Ale mau nanya, apa sih sebenarnya penyebab utamanya gitu? Penyebab utamanya terjadi si bully ini apa Pak? Iya, tadi dari awal kan kita definisinya kan sudah jelas. Itu adalah tindakan agresif dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan terhadap orang yang lain yang lemah menurut pemahaman dia. Faktor-faktornya yang paling utama itu sebetulnya adalah mereka tidak paham, dia tidak punya rasa empati itu barangkali terhadap orang yang menurut dia lebih lemah dari dia. Sehingga karena rasa empati di dalam dirinya tidak muncul gitu kan, ya semena-mena kan Mbak, artinya itu kemudian di dalam pemikiran anak itu ingin hebat di mata kawan-kawannya. Jadi itu yang lihat. Atau kasus yang terjadi gambarannya, kenapa ini dia melihat lingkungannya yang dia berada itu kan berpengaruh besar terhadap dirinya, mungkin keluarganya, mungkin orang tuanya, sehingga dia coba untuk ke kawannya yang lemah gitu ya kan. Mungkin dia ngerasa itu hal yang normal kan Pak ya. Iya. Karena di lingkungannya karena memang kayak gitu kan. Gitu. Tapi kan tidak bisa berlaku untuk semua orang gitu kan. Itu gambarannya lah ya. Oke, itu Pak kalau misalnya tadi kita cerita di lingkungan keluarga nih Pak, apa sih peran keluarga sebenarnya harusnya gimana sih menurut Bapak untuk mengatasi dan menghilangkan si bully ini Pak? Iya, pendidikan itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya Mbak ya, Mbak Aulia. Pendidikan itu tidak hanya orang tua menitipkan anak untuk sekolah, nggak bisa gitu kan. Pendidikan itu harus dilakukan 3 sisi kan. Yang pertama sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kalau ini jalannya bagus dia. Tapi kalau hanya keluarga terkesan tidak peduli dengan ini, hanya ini loh anak saya sekolahin, mau jadi atau tidak jadi tergantung sekolahnya kan nggak bisa begitu. Mestinya kita rangkul dong orang tua itu. Makanya di SMP Negeri 9 itu sebelum
apa ya, sebelum pembelajaran dimulai di tahun ajaran itu ada namanya pendidikan parenting. Oke. Jadi mereka kita ajak, mau kita ngapain dong anak-anak kita ini gitu kan. Ada semacam penyerahan. Artinya pengganti orang tua di rumah ya kamilah pihak guru. Jadi ada serah terima gitu ya, Pak, bahwasanya anak ini diberikan hak penuh untuk dididik gitu. Sehingga ada komitmen sama-sama, yuk namanya ini anak sudah menjadi anak kita bersama. Ya orang tua dengan guru harus kerjasama. Maka di samping ada pendidikan parenting, ada lanjutannya Mbak Aulia, yaitu kita sebut dengan apa ya, grup orang tua namanya paguyuban. Paguyuban kelas kalau wali kelasnya membuat. Jadi sekolah melaporkan hal-hal yang telah dikerjakan anaknya selama di dalam sekolah, maunya orang tua sebaliknya. Perilaku anak yang di lingkungan dan di masyarakat, orang tua juga memberitahu gitu kalau dia anaknya ini les, ini ikut kegiatan ini, jadi nyambung dia Mbak. Jadi gitu. Sama-sama tahu nih kegiatan anak kita yang di sekolah kita tahu, yang di rumah juga kita tahu. Mestinya gitu seperti itu. Tapi kan persoalan di lapangan agak beda. Kenapa kan gitu ya? Itu? Ya, karena kan memang ini ya orientasinya orang tua. Yang penting saya sudah nyekolahin anak kok gitu. Kan itu aja kan. Ya udahlah yang gimana diserahkan bulat-bulat kepada sekolah. Harusnya tuh kayak gimana sih Pak? Ya mestinya enggak seperti itu kan. Saya bilang pendidikan itu akan apa ya, anak itu akan berubah itu karena ada dua hal. Oke, apa tuh? Yang pertama pembiasaan, yang kedua adalah keteladanan. Oke, dibiasain dan diteladanin gitu kan, ada sampel contoh kan. Kita misalnya di sekolah kita kenal dengan gerakan untuk apa namanya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Jadi anak datang ke sekolah kita jemput, kita salami, kita senyumin, kita ajak mereka untuk apa ya, merasa bagian sekolah ini adalah bagian dari dirinya. Itu tuh ada impact-nya nggak sih Pak ke anak-anak? Saya melihatnya iya. Kenapa? Karena mereka itu merasa dihargain, merasa disayangin. Itu yang timbul. Karena mestinya kan tidak boleh ada jurang pemisah. Ya, jangan mentang dia guru kemudian dia tidak bisa beradaptasi terhadap anak-anak. Karena kalau pendidikan sekarang kan bedanya sangat jauh dengan pendidikan masa lalu. Jadi kalau kita sudah dekat, kita kasih contoh, kita kasih pemahaman. Ya, jadi hal itu terus dilakukan diulang-ulang di sekolah, barangkali berdampak terhadap anak. Tapi ada tapinya lagi. Saat itu tidak dilakukan di rumah. Benar, putus di sekolah. Iya, putus di sekolah, maka tidak mengepek besar walaupun ya dia pura baik di sekolah, tapi di lapangan di luar kan berimbasnya banyak sekali. Saya pikir itu. Jadi saya sampaikan rekan-rekan kepala sekolah yang lain, di awal tahun itu harus ada MOU begitu, ada pendidikan parenting, harus ada paguyuban dengan orang tua. Inilah membentuk komunitas-komunitas ini untuk bisa sama-sama membesarkan anak. Kan kita berharap siapapun mereka, itu kan anak yang di sekolah adalah amanah yang diberikan orang tua, diberikan Tuhan. Untuk apa? Untuk dididik begitu kan. Bukan lepas rodi kan Mbak? Benar. Kalau lepas rodi itu mengajar, tidak mendidik kan? Iya, benar. Gitu. Jadi itu kayak kebijakan untuk bikin kegiatan parenting itu adalah kebijakan Bapak sekolah dong. Ya, iya, maksudnya Bapak yang membuat atau memang ada SOP-nya dari dinas atau dari mana? Begini Mbak, dinas itu adalah kebijakan yang mesti harus kita kerjakan. Tapi mengembangkannya itu adalah sekolah. Maka kepala sekolah itu harus visioner dong, gitu kan? Jangan hanya ikut SOP dari dinas, kita mau ngapain kerja berdasarkan itu. Kan harus fleksibel ya Mbak. Kalau mau maju harus ada grid-grid yang, misalnya gini, kita melihat baru tadi saya kan di SMP 10 misalnya satu contoh. Saya miris, saya langsung kan masukkan ke FB saya bilang begini, semestinya Ramadan ini melahirkan generasi Qurani. Tapi saya sangat miris begitu saya lihat 20% anak tidak bisa baca Quran. Maka di situ kepala sekolah harus berpikir apa yang harus saya kerjakan. Makanya kalau itu kan kalau kita menunggu kebijakan dinas belum tentu ada. Harus ada inovasi dari kepala sekolah. Apa yang Bapak bikin habis itu?
Ya artinya ya bagaimana ya kita rembuk ya, kita kan nggak bisa kerja sendiri, kita mesti harus kerja tim. Kita panggil guru-guru yang beragama Islam, kemudian kawan-kawan yang paham tentang Quran. Ya kita mau ngapain sih anak-anak yang seperti ini, kita apain gitu. Ya, saya bilang ya, apa gitu ya Pak? saya keinginan bagaimana dalam 2-3 bulan ini anak lepas dari kemampuan dia di Iqra-nya, saya bilang. Jadi bulan ketiga anak sudah pindah ke Al-Quran, saya bilang begitu. Bagaimana caranya? Kita kerjasama juga dengan orang tua, tapi upaya kita, jangan kita menyalahin orang tua kalau orang tua memang tidak berdaya gitu. Tapi upaya ada pada kita gitu. Bagaimana? Kita kasih les tambahan. Atau saya bilang tadi 3 jam itu kan jam agama ya, 1 jam itu khususkan untuk itu. Dan yang tidak bisa baca Quran, fokus. Ini adalah anak yang berkebutuhan khusus. Karena untuk ngajarin mereka itu adalah tanggung jawab kita. Saya pikir menyadarkan itu, makanya saya punya simbol gini, kerja ini maunya yang pakai apa sih gitu. Guru-guru saya selalu ingatin, saya bilang kalau bapak itu kerjanya hanya dengan apa yang bapak ibu punya, kerja keras namanya, itu kan hanya nulis semuanya itu kan, nah, itu namanya kerja keras, hasilnya kan sedikit. Makanya kita naikkan dong statusnya namanya. Apa itu? Kalau tadi kerja keras, sekarang kerja cerdas. Yaitu kerja cerdas ya. Kerja cerdas itu tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik kita, tapi kemampuan mengandalkan otak kita. Nah, gitu. Ini warga kerepotan ini Mbak Aulia nggak cukup. Saya sangat lanjutkan ketiga biar selesai dulu gitu ya. Saya pengen ngasih tahu ke warga kerepotan gitu. dulu Pak. Ternyata kan Bapak dengan inovasi-inovasi yang luar biasa buat sekolah ini, nggak salah kalau Bapak terpilih jadi sebagai 10 kepala sekolah inovatif se-Indonesia tahun 2022. Keren banget nggak? Ini makanya gerakan-gerakan program-program di sekolah Bapak itu keren-keren semua gitu ya kan. Kita lanjut yang ketiga. Ya kan? Sorry. Selanjutnya. Ya, izin kalau tadi dari dengan tenaga, dengan pikiran, yang terakhir itu untuk dunia akhirat kan Mbak? Nah. Apa itu? Kerja ikhlas dong? Kerja ikhlas. Oke. Saya pikir Mbak Aulia udah paham lah itu. Ini harus dikasih paham ya Pak. Ada makanya ngobrol sama Bapak biar paham ya kan. Jadi Pak, kalau misalnya Bapak bikin kegiatan parenting tadi, itu orang tua mau ikutan nggak sih Pak? Support orang tua gimana Pak? Makanya momennya yang kita gunakan Mbak. Momen itu yang digunakan. Momen itu di tahun ajaran baru, kalau SMP itu biasanya orang tua pasti ngantar. Udah. Daripada dia nunggu anaknya, ya udah kita undang saja, kita kasih ya kita ngobrol di situ, kita manfaatkan waktunya, ya kita kasih pendidikan parenting. Mereka dapat ilmu, mereka dapat upaya bagaimana menyatukan persepsi sekolah dengan keluarga, kemudian mereka sambil nunggu anaknya gitu. Jadi bermanfaat. Jadi kan orang Indonesia suka bilang sambil menyelam minum teh pucuk. Bapak, jadi kalau misalnya ini kan Bapak bikin kelas parenting itu supaya orang tua bisa lebih aktif lah menginformasikan tentang kegiatan anak di luar sekolah gitu. Nah itu gimana impact-nya Pak selama itu berjalan Pak? Ya alhamdulillah selama saya memimpin SMP 9 ya hal-hal yang negatif lah ya. Sampai hari ini belum pernah berhubungan dengan siapa-siapa kita. Artinya ya apa ya Mbak? Bahkan SMP 9 kalau Mbak Indah sama apa semalam kok ada sih logo KPK di tempat saya gitu kan. Kan kaitannya dengan itu kan, artinya diajari anak di sekolah, diajari ada kantin kejujuran sampai gitu-gitu loh Mbak. Seru banget. Iya, tapi ya karena gini, apa ya, kita belajarin mereka apa ya, berwirausaha. Kan nggak tahu secara ekonomi mungkin apa ya, ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Tapi kalau kita udah ajarin mereka kewirausahaan, mungkin tamat SMP yang tidak bisa melanjutkan, atau dari belajar dari situ dia bisa ya mencari tambahan untuk sambil sekolah sambil bekerja, begitu kan Mbak? Benar, jadi entrepreneur sejak dini Mbak ya. Oke, dan itu difasilitasi sama sekolah. Iya, tetap. Jadi konsepnya dari, untuk, dan oleh. Kan kita punya organisasi sekolah. Nah, ya udah dari OSIS dikerjakan oleh OSIS, kemudian yang merasakan juga OSIS. Oke, buat
kemakmuran sekolah. Buat kemakmuran warga sekolahnya. Warga sekolah gitu. dan warga kerepotan ini kayaknya. Pak, tapi kalau untuk pertemuan orang tua itu memang periodik aja Pak, ada setahun sekali aja Kak atau? Ya tergantung kebutuhan beberapa kali? juga Mbak, tergantung kebutuhan. Artinya gini, saat kita memang butuh mereka untuk apa ya, karena kan begini, kenapa kami melihatnya begitu? Tapi kalau awal ajaran itu memang sudah menjadi Wajib lah, agenda wajib iya. sekolah. Agenda wajib itu ada 3. Di awal, kemudian di pembagian rapor ya, rapor pas bagi rapor kita jadi ada laporkan 3 minimal dalam 1 tahun itu ada 3 kali pertemuan dengan orang tua. Disitulah kita refleksi. Oke. Nah, artinya dulu kan kalau bagi rapor Mbak Aulia merasain ya, panggil kasih sudah selesai ya. Sekarang enggak begitu. Kita Sekarang harus lama ya, banget Pak, ya? karena memang harus refleksi loh. Benar. Kita ngobrol dulu loh gitu. Konsultasi Iya, nggak sih, konsultasi. Mestinya Sama begitu. Wali kelasnya ini anak saya kayaknya masih begini deh, atau anak saya banyak perubahan ini gitu. Oh, sekarang udah dibikin konsepnya begitu. Iya, seperti itu. Enggak kita bagi terima udah umumkan juara selesai kan. Itu kan masih rutinitas ya, Mbak. Kita kan maunya terus semuanya di-upgrade ya. Benar. Karena kebutuhan itu kan. Jadi di momen itu terbongkarlah semua, Iya, Mbak. semua yang harus dibenerin dari anaknya gitu ya Pak. Atau memang ada hal-hal baru yang positif yang udah dilakuin anak yang harus diapresiasi juga ya Pak, Iya, ya? mestinya seperti Dari itu. pertemuan orang tua itu. Seru banget. Apalagi di depan orang tua, di depan guru-guru, siswa yang berhasil kita kasih reward misalnya, itu kan sebuah penghargaan ya Mbak. Artinya Jadi motivasi juga ya Pak. kemudian menghasilkan kompetitif ya. Artinya tahun depan kamilah gitu ya kan. Akhirnya begitu. Pengen juga dong dapet ini Iya, gitu ya kan. Seru banget ya Pak ya. Iya. Jadi memang anak-anak harus dipantau segitunya di sekolah dan di rumah juga ya Pak. Nah Pak, ini kalau kita balik lagi ke cerita bullying ini. Iya, Jadi kan karena memang menarik ya bullying itu ya Mbak seru Aulia banget ya. kan Pak. Ini Alia benar-benar penasaran soal bully ini karena beritanya ngeri-ngeri ya Pak ya. Iya. Kita lihat di video-video itu memang di blur, tapi kan kita bisa dengar mereka ngomong apa gitu. Walaupun adegan-adegan kekerasan itu di blur kan kita tahu mereka ngapain, masih kelihatan dikit-dikit Iya, lah ya, benar, Pak, ya, benar. gitu. Nah ini kan Pak, kalau anak-anak dibully gitu, itu apa ya? Yang paling bahaya kan adalah dampaknya gitu. Gitu. Apa sih Pak dampaknya terhadap anak yang dibully Pak? Iya. Ada beberapa sisi. Kita melihat dari sisi psikologinya lah dulu ya. Dari Mbak. korbannya dulu Iya, ya, dari Pak. korban ya. Karena kalau si korban artinya secara psikologi dia kan terganggu. Ciri yang paling nampak itu kan jadi pendiam, jadi pemurung dia gitu kan. Dan apa ya? Keputusasaan muncul dalam raut muka, gitu kelihatannya. Jadi guru yang peka pasti ini kan cepat tanggap gitu. Gitu. Di samping secara psikologi terganggu, ya akademisnya kan ikut menurun. Jadi banyak dampak yang ditimbulkan, rentetan ditimbulkan dari apalagi bullyingnya dalam bentuk ancaman loh Mbak. Itu kepikiran terus ya kan Pak? Iya. Benar-benar merusak mental banget ya Pak? Benar. Bahkan kita pernah melihat beberapa kasus di daerah ya, sampai anak kadang bunuh gitu kan. Itu sih Pak. Iya, karena apa ya, namanya ancaman itu kan membuat tidak nyaman terus, menghantui terus. Apalagi apa ya Mbak, kasus itu memang ada pada dirinya gitu. Jadi dia ngalamin gitu. Pak, ini kita kalau misalnya sebagai tenaga pendidik lah kalau di sekolah kan Pak, itu kita harus gimana Pak pas kita ngelihat anak kita nih, oh ini kayaknya ciri-cirinya nih anak ini adalah korban bullying gitu. Apa yang harus kita lakuin? Ya, upaya yang pertama saya pikir kita kan namanya tugas pertama kita mengajar. Biasanya selesai mengajar setelah dia tahu ciri dan tanda itu kan mesti kita respon ya. Ya biasanya kita ajak ngobrol ya, mendengar ya. Orang bilang itu kan kalau kita langsung menjustis ya, dia bilang kamu begini kok kenapa sih gitu. Enggak, kita coba belajar mendengar dulu gitu, kita ajak dia ngobrol gitu nyantai, tapi itu sekali lagi nggak boleh sih di dalam kelas. Harus karena di ruangan. iya, karena Konseling. nanti dia tidak terbuka kan. Kemudian apalagi kita barangkali saya pesan sama kawan-kawan guru,
menyalahkan anak, memarahi anak di depan kawan-kawannya, saya pikir itu harus kita tinggalin ya, ya kawan-kawan guru. Di ngerepotin ini, itu pesannya yang luar biasa saya pikir ya Mbak. Guru-guru yang lagi dengerin ya kan, dengerin podcast Bapak hari ini, pesannya adalah udahlah ya, yang metode belajar marahin-marahin anak, udahlah ya gitu. Nggak saatnya lagi Mbak, gitu ya. Udah nggak zaman. Nggak zamannya lagi. Bener ya. Kita tuh lebih pengen jadi bestie nggak sih Pak sama anak-anak murid kita? Maka kita bisa meletakkan diri kita itu harus seperti ini ya, mampu cepat beradaptasi. Benar. Guru itu, jadi pekerjaan guru itu, aduh, saya pikir kalau dijiwai benar, mungkin pekerjaan yang paling sulit karena menghadapi benda hidup ya Mbak. Benar. Tapi makanya tanpa jasa iya, ya, Pak, ya. itu. Jadi pekerjaan itu yang mesti harus untuk dapatnya feel-nya dia itu menjadi guru. Supaya peka sama keadaan yang terjadi. Itu pekerjaan harus jadi hobi, jadi dirikan dia. Tapi kalau hanya pekerjaan, nggak kerja pun yang penting jadi guru pun jadi, kan banyak orang bilang jadi guru pun jadi. Saya pikir mudah pekerjaan jadi guru kan gitu. Akhirnya ya tugasnya sekedar mengajar. Empati, peka itu ya sama sekali. Benar, nggak kelihatan Mbak. Ini. Gitu. Nah ini kan Pak, untuk si korban bullyingnya tadi memang kita harus aware ya Pak. Kalau kita udah ngeliat ciri-ciri anak kita udah menunjukkan sifat kayak tadi tuh yang lebih pendiam, terus lebih murung, itu kan kita harus cepat. Secara akademis kan kelihatan Mbak. Menurun juga. Menurun atau kehadiran dia barangkali karena ada ancaman dia nggak nyaman lagi di sekolah. Padahal konsep pendidikan sekarang bagaimana menciptakan sekolah itu nyaman dan aman. Nyaman dan aman. Yang menciptakan kondisi nyaman dan aman itu kan warga sekolah, bukan orang lain. Ya, top leader harus punya misi itu, gitu ya. Pak Samiun Alim ini yang menciptakan suasana nyaman dan aman di sekolah ya Pak ya. Pak, kalau kita cerita tentang dari sisi korbannya nih Pak, bukan korban, dari sisi pelaku. Nah, bisa nggak sih Pak kita mendeteksi, oh ini anak ini nih kelihatan nih sebagai pelaku bullying, ada tanda-tandanya gitu. Apa sih Pak yang bisa kita lihat Pak? Makanya saya kembali ke kita guru itu mau ngapain sih itu dulu, ya. Kalau mau kita itu anak sayang suka dengan kita dulu, kenalin karakternya itu dulu. Saat kita sudah kenal karakter, ini dari keluarga yang apa ya, ini tingkat emosionalnya bagaimana, kemudian lingkungannya yang bagaimana. Saat kita sudah kenal itu, kita sudah langsung bisa memilah. Oh, preventif loh. Ini anak yang tidak bisa dibiarkan. Ini harus kita jaga. Kenapa? Karena dari keluarga yang broken misalnya, ini kan akan berdampak nanti terhadap yang lain kan. Apakah dia punya kemampuan lebih dari yang lain? Artinya ada dua kemungkinan gitu. Dia jadi bullyingnya, korbannya, atau dia yang bullying karena balas dendam apa yang dia lakukan, dia lihat keluarga di rumah yang seperti itu. Jadi yang ciri paling menonjol itu biasanya anak itu ya anak yang tidak mampu mengendalikan dirinya, emosionalnya terlalu tinggi. Kemudian anak yang yang jujur, yang mungkin pendidikan agamanya, perilakunya, inilah yang mesti harus kita wanti-wanti ya kalau orang jawab dia. Jadi dari situ kita makanya konsep yang paling mendasar itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter, balik lagi ke situ kayaknya. Iya, karena memang mengubah perilaku itu kan tidak mudah, Mbak. Oke lah, anak jujur kita bilang kalau teori bahwasanya anak itu dilahirkan dalam kondisi putih bersih tanpa noda. Kemudian yang mewarnai itu adalah keluarga dan lingkungan. Saat berada di lingkungan yang seperti itu dan saat melihat keluarga yang seperti itu, secara kan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah inilah, maka kuncinya tadi guru melalui wali kelas dan semua guru harus tahu karakter anak-anak didiknya supaya pendidikan itu bisa terbangun. Gitu dia. Untuk membangun karakter yang tadi Mbak Aulia, teladan guru,
pembiasaan sekolah. Oke, dibiasakan dan Diteladani. diteladani gitu ya Pak ya. Kan nggak mungkin saya bilang, saya melarang anak, nak jangan merokok, tapi ayahnya merokok. Apa yang mau diteladani Apa gitu ya? ya, bener ya? Kan bener ya kan, Pak? Iya. Awak bilang, jangan melakukan kekerasan dengan orang lain. Awak bilang begitu, tapi awak ngomongnya keras-keras sama anaknya. Ngepek nggak dia? Bener. Kau jahat, misalnya seperti itu. Tapi kita ngomongnya kayak gitu. Benar. Kenapa nggak dengan kasih sayang? Nah, perbuatan itu kan nggak benar kan? Saya pikir itu jauh lebih ngepek daripada Masuk ya, kita marahi anak yang memang seperti itu kan? Ini berarti kita jadi sabar. Ya udah sabar. Kitanya aja nggak sabar Bener ya Pak. gitu. Ya. Jadi memang harus sesuai lah ya Pak yang Lah iya, diajarkan. kita nyuruh orang baik, tapi caranya salah, Pak. Iya, itu juga Nggak ngefek kan, Pak? Nggak ngefek juga ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita ngasih tahu yang nggak baik pun dengan cara yang baik bisa jadi diikutin gitu ya Pak ya. bener. Makanya harus hati-hati dengan cara kita nyampein ke orang lain ya Pak. Jangan mentang-mentang kita kan kadang-kadang merasa jadi orang tua itu tadi kekuasaan, makin kuasa dia merasa itu lemah, ya suka-suka kita ngomong kan. Benar. Terus apa dampaknya terhadap anak? Nah, itu yang harus dipikirin ya Pak ya. Nah, harus kita rubah dong cara mendidiknya. Benar. Didiklah anakmu dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Benar ya Pak ya. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif. Anak dengan kenakalannya kemudian kita berhentikan. Terus mau jadi apa? Mau jadi apa di masyarakat? Benar. Kan Harusnya repot. semakin Jadi ngerepotin masyarakat, Mbak. Kan gitu ya kan? Literally ngerepotin ya Pak Iya, ya. benar. Benar ngerepotin gitu ya. Tapi kita harus berempati juga nggak sih Pak sama pelakunya? Semestinya, makanya kita cari akarnya dong, Pak. Untuk menyelesaikan cari akarnya. Persoalan di sekolah itu tidak ada Superman, tidak ada Batman, yang ada super team.